好，大家都用餐了吗？ Teman-teman sudah pada makan? Ya, 用餐了。好，谢谢阿敏呀，buat responnya。好的，来，我们看一下上星期到哪。Kita lihat juga ya, minggu lalu kita sudah sampai mana? Sambil saya share bahan. 同学们还没用餐的话，可以边用餐啊。Yang masih belum sempat makan, boleh sambil makan biar lebih semangat belajarnya ya. Oke, 我看一下我们上星期到哪了。同学们这个星期过得怎么样？teman-teman melewatinya dengan bagaimana untuk minggu ini? Apa kabar? 希望大家一切都很顺利ya. Semoga teman-teman semuanya lancar ya. Oke, 在吃啊，Liana 在吃，好的，OK， sambil makan ya, lagi makan。好，我们上星期到了那个语法对吗 ？Grammar 呀，我看一下，到41页 halaman 41 benar？上星期到41页，今日语法好，谢谢尤颖呀。好好的，这已经结束了对吧？Sudah kita bahas semua ya tiga-tiganya，对吗？Sudah selesai, sudah beres. sudah，好，谢谢 Johannes 呀。好，来我们看一下yang berikutnya ya. Sebentar, sambil saya share ini aja. Yang berikutnya adalah menghubungkan, teman-teman bisa lihat juga ya, kata sifat dengan kata kerja. Jadi kebalikan sama yang sebelumnya, yang minggu lalu kita bahas. Teman-teman bisa lihat ini, kata sifat dan kata kerja. Jadi kebalik ya, kalau sebelumnya yang barusan kita pelajari itu namanya 双人的 gitu ya. 双人的 ya, kemarin saya udah jelasin kenapa disebut 双人 karena double ininya ya. Yang sebelah sininya double, sebelah kirinya teman-teman. Nah, ini dia menghubungkan kata kerja plus kata sifat. Ya, kebalik sama yang ini. Mereka punya fungsinya masing-masing ya, teman-teman. Mungkin bahasa Indonesia nggak segitu ya, tapi bahasa Mandarin punya yang seperti ini. Nah, ini biasanya orang bilang apa? Jadi, 它是多音字, dia adalah huruf Mandarin yang punya beberapa cara baca. Khusus di sini karena dia dibaca te, dia adalah sebagai partikel yang menghubungkan kata sifat dengan kata kerja. Kalau ada orang tanya, oh ini te apa? 这个是图也 tuyete. Ya, gabungan dari dua ini. Jadi kalau orang kan tanya te-nya yang mana gitu ya. Nah, 在中文我们要说图也的图也. Jadi dia terdiri dari dua unsur ini. 图也的. Ya, kalau kemarin kita belajar 双人的. 现在是学图也的. Ya, namanya ya. Oke. Nah, kita lihat contoh kalimatnya. 妹妹开心的画画. 妹妹 subjek. Kaisin adalah kata sifat, happy, gembira. Te, partikel yang tadi kita barusan bahas ya. Hua-hua, kata kerja, menggambar. Jadi adik perempuan dengan senang hati menggambar. Berarti proses yang dia jalani itu dengan senang hati. Ya. Nah, kalau yang sebelumnya, yang tadi barusan saya tulis yang ini kita melukiskan bagaimana hal itu terjadi. Misal hal itu terjadi dengan sangat lancar. Kayak setiap kali permulaan kelas saya akan tanya, 大家过得就是这个的，过得怎么样? Teman-teman melewatinya dengan bagaimana? Nah, mungkin teman-teman akan jawab saya, 老师我过得很顺利.
我过得还可以，我过得马马虎虎，我过得不怎么样，不怎么样itu nggak gimana-gimana gitu ya, biasa-biasa aja, so-so sama. 我过得不太好，misalnya contoh ya, tidak terlalu bagus，我过得不太顺利，就是这个的。Ya, jadi sedikit berbeda ya. Kalau yang ini kita melukiskan bagaimana proses itu terjadi, proses menggambarnya terjadi dengan sangat senang seperti itu. Apakah boleh pakai huruf te? 不可以。我们还有一个的 ya. Nanti kalau ada waktu saya boleh jelasin te yang ini lebih banyak penggunaannya dan teman-teman sangat sering lihat yang saya barusan tulis di bawah. Misalnya langsung ganti aja semua dipakein ini. Kalau saya juga mau ya. Jadi maksudnya teman-teman juga nggak perlu pusing-pusing. Cuma nggak bisa kalau grammar ya. Kalau misalnya teman-teman bilang ya sudahlah saya lagi bingung pakai salah satu te, orang paham nggak? Mungkin paham. Mungkin mereka memahami dan memaklumin oh ya udahlah mungkin ini orang kurang paham gitu ya. Nah tapi kalau namanya nanti secara penilaian grammar atau misalnya kayak anak-anak teman-teman mau ujian HSK, ya itu harus gitu ya karena memang dia ada ketentuan ya te dipakai di konteks yang seperti apa. Dan gampang kok teman-teman nanti ya selesai saya bahas yang nomor 2 ini nanti saya kasih patokan. Patokan ini berlaku saya rasa 90% ya. 90%. Oke, nanti ya selesai ini. Pasti teman-teman lebih familiar yang saya lingkari di bawah ini, yang di bawah ini ya. Oke, saya lanjut dulu. Meimei kaixin de hua hua. Kalau teman-teman beli buku-buku cerita anak-anak gitu ya, pasti akan sangat sering ketemu yang kita lagi bahas. Jadi biasanya karena dia melukiskan cerita-cerita melakukannya dengan bagaimana gitu ya. Contoh yang kedua, 姐姐高兴地说 姐姐高兴地说 jadi Cici dengan happy berkata 我得奖了 nada 2 ya oke sip. Sekilas kayak nada 3 saya kira salah tanda benar nada 2 ya 得奖 te artinya memperoleh kalau teman-teman masih ingat te ini te artinya memperoleh mendapatkan te memperoleh mendapatkan. Tejiang artinya dapat juara gitu ya, menang. Tejiang ya dapat juara. Jiang itu adalah penghargaan piagam. Jadi 姐姐高兴地说我得奖了. Tadi ada 开心的画画，高兴地说。Terus lanjut yang ketiga, 你可以慢慢的回答. Kamu boleh menjawabnya dengan pelan-pelan. 你可以慢慢的回答，不急不急，tidak usah buru-buru. Ini juga kita pasti sering pakai ya, misalnya orangnya datang ke kita mau ngomong tapi ngos-ngosan. Nah, 我们可以跟他讲哦，慢慢的说，慢慢的说。慢慢说 boleh nggak? Boleh. Kadang-kadang man karena dia diulang 2 kali dan hurufnya sama, kadang-kadang te-nya boleh dihilangkan. Itu cuma konteks begini. Tapi kalau kayak tadi kaoxing, kaixin perlu te, perlu banget ya, nggak bisa kaoxing shuo, kaixin hua hua, nggak bisa, perlu te. Nah kalau yang ini karena dia man diulang kayak kata ulang di bahasa Indonesia itu masih bisa man man shuo, man man chi. Harusnya kan secara grammar man man de chi, man man de shuo. Lebih penekanan aja kalau ada te. Kalau yang misalnya contoh konteks ketiga yang kata sifatnya diulang ya. Pelan-pelan ngomongnya. 你可以慢慢的回答, kamu boleh menjawab dengan pelan-pelan, 不急不急, tidak buru-buru ya, tidak usah buru-buru, pelan-pelan saja. Sampai di sini oke. Nah, kita ada liensi latihan untuk mentranslate kalimat. Koko dengan ramah berkata, sering-sering main ke rumah ya. Ada kosakata yang teman-teman masih bingung? Ramah kita sudah belajar? 学过吗? Ramah belum pernah ya. Oke, 亲切. Saya tulis di sini ya. 亲切. Sering-sering, 常常. Kita belajar 常 sering ya. Tinggal diulang, 常常. Ada juga sinonimnya adalah 时常, 也可以, boleh juga.
时长, changnya chang sering. Lanjut, guru dengan sabar menjelaskan grammar. Ini grammarnya M-nya kelebihannya. Grammar bahasa Mandarin. Dengan sabar. Sabar udah belajar? Kayaknya sudah ya. Itu mah. Kalau 热情 itu 有点不一样啊，亲切跟热情。热情 itu dia lebih ke hangat ya. Kalau ramah itu 亲切, ya 耐心, berarti kita udah belajar ya. Oke, sebentar, saya tulis dulu 耐心. Oke, 耐心. Nah, tadi ada ibu siapa yang bilang 热情. Recing itu sedikit berbeda dengan 亲切. Kalau 亲切itu ramah, misalnya kita ke rumah orang, orangnya ramah sama kita. Tapi kalau 热情 itu lebih kayak sangat bersemangat gitu ya. Memang ramah tapi sangat bersemangat, antusias, 很热情 seperti itu. 有点不太一样, seperti itu ya. Ya, antusiasnya itu 热情, 很热情. Misalnya kita mau bilang orangnya itu sangat antusias, semangatnya sangat tinggi, nah itu bisa bilang 热情, 很热情. Seperti itu. Dia juga artinya ramah untuk welcoming orang, betul, sama. Cuma kalau yang ramah, misalnya kayak kita bilang, sering-sering ya main ke rumah ya, nah kita biasa bilang 亲切. 热情 itu lebih ke semangatnya, kayak menggebu-gebu gitu ya, 热情 seperti itu ya, 有点不一样, sedikit berbeda ya, beda tipis gitu. Tadi ada yang bilang 友好, 友好 itu 友好 juga ramah tapi lebih ke friendly. 又是不一样, feelingnya beda gitu sebentar ya. Memang kalau ditranslate mirip-mirip gitu ya, tapi beda. 朋友的友好. 友好 ini apa ya, akrab gitu ya. 我们是很友好的朋友, akrab. Beda, 不一样. Jadi teman-teman kalau misalnya baca penggunaan di artikel itu akan berasa kenapa pakai ini. Nah kalau dijelasin sekilas teman-teman merasa kan nggak jauh beda gitu ya. Jadi kalau kita mau minta orang main ke rumah kita dengan ramah, dengan sangat welcome gitu ya, itu namanya 亲切 gitu ya. Nah, 热情 lebih ke semangat orang ini gitu, menggebu-gebunya. Nah, ya 可以说热情, tapi ya ini ya, 亲切 lebih cocok ketika orang bilang, oh ya sering-sering main ke rumah ya, seperti itu ya. Kalau 友好 yang tadi ada yang siapa ya, Ibu Judi ya, kayaknya yang chat. 友好 itu akrab. Dari 朋友的友, 好nya baik. Jadi 我们是很友好的朋友, ya berarti kami adalah teman yang sangat akrab. Ya benar ini 亲切, tulisannya seperti itu. 要有耐心, Yuli, ya sabar. Sabar itu 耐心, kalau 要有耐心 perlu ada kesabaran jadinya kalau ditranslate ya. 所以 kalau misalnya kamu tanya 要有耐心, ya mungkin sekilas artinya sabar, tapi kalau ditranslate 要 mesti perlu, 有 ada, 耐心 jadi kesabaran ya. Kalau di sini konteksnya sabar ya, pakai 耐心 cukup, tidak perlu panjang. 忍耐, 忍耐 itu bersabar, Ibu Jenny. 忍耐. Jadi, 你忍耐一下, misalnya kita lagi mau disuntik. Kita bilang, ya, ditahan ya. Maksudnya ditahan tuh, maksudnya, ya memang akan ada sakit sedikit ya. Nah, jadi ditahan gitu, namanya 忍耐. Nah, 你忍耐一下, 不要哭. Misalnya contoh ya, misalnya anak kita mau divaksin, biasanya ya rata-rata anak nangis ya. Nah, kita bilang 忍耐一下, 没事的, 不要哭. 我们要说忍耐. 忍耐 itu kata kerja. Kalau 耐心 di sini kata sifat. Ya, oke. Kayaknya saya sudah jawab semua ya. Jadi memang bahasa Mandarin itu kadang-kadang teman-teman cari kamus, oh artinya ini gitu ya. Nah sebenarnya nanti
next step adalah teman-teman perlu tahu penggunaannya gitu ya. Dia digunakan di konteks yang seperti apa. Oke? Oh, menjelaskan adalah 解释. 解释 itu menjelaskan. Oke, ya, 解释 kayaknya belum pernah dapat ya. 解释. Menjelaskan. Kata kerja. Menjelaskan. Oke, silakan teman-teman dicoba dulu. 不用客气. Ya, jadi ya nanti udah next step kan teman-teman sekarang udah mulai ada basic ya. Jadi mulai sekarang udah lebih, oh ya saya kenal kosakata ini. Nah, 我要弄清楚. 弄清楚 itu mesti mencari tahu dengan jelas. Ini adalah kata kerja, kata sifat, atau kata benda gitu. Jadi 不是很含糊. 含糊 itu maksudnya ya udahlah ya, cincai gitu ya. Nggak bisa soalnya nanti masuk ke kalimatnya jadi agak susah gitu ya. Oke. Silakan dicoba dulu. Ya, 解释. 解nya 3, 10nya 4, menjelaskan. 好了吗? Grammar itu ada 语法. Boleh dilihat ke halaman sebelumnya. Ada grammar of the day. Ya, di judulnya ya. Kalau saya balik ke halaman tadi, ini masih di clear semua. Boleh balik ke halaman 41, ada grammar of the day. Grammar itu adalah 语法. Tinggal ditranslate. Grammar bahasa Mandarin adalah 汉语语法 ya. Jadi bahasa Mandarin dulu. 汉语语法 bahasa Mandarin baru grammar ya. Oke. 好了没? Kalau sudah, mungkin saya share screen halaman yang lain gitu ya biar enak kita catatnya. Sudah? 好了没有? 好了. 我可以删除吗? Saya boleh hapus ya. Oke, 好.好，我们看一下第一个句子 kalimat pertama. Oke. Sambil saya minta volunteer juga ya. Oke. Oke, Anita. Anita saya unmute ya. 你好。你好，老师。你好，来，请第一个句子 kalimat pertama. 哥哥亲切地说，常常去我们家玩吧。OK，亲切的说，sering-sering main ke rumah gitu ya. 常常来我家玩吧。Yes. 常常 ini sebenarnya boleh yang kedua itu boleh nada 5, boleh nada 2 ya. Oke, 常常来我家玩吧. Oke. Tadi pertama pakai apa? 常常去我们家吧。常常去我们家. Oke. Itu juga boleh. Cuman saya mau koreksi 去 sama lainnya. Bentar ya. 我家玩吧. Nah, kalau Keke ngomong maksudnya sering-sering main ke rumah ya, berarti kan sebenarnya menyuruh orang untuk mendekati dia ya, maksudnya datangnya ke rumah dia. Nah, makanya kita perlu pakai lai. Kalau pakai chu itu berarti dia suruh kita menjauhi dari rumah dia, agak nggak cocok ya. Jadi tadi pakai chu, makanya saya bilang oke, saya tulis dulu nanti saya koreksi. Ternyata sudah dikoreksi langsung ya pakai lai. Jadi 常常来我家玩吧.
玩也可以 nggak pakai r nggak apa-apa ya. Sorry. War nada 2. Oke. Seperti itu. Tadi satu contoh lagi apa? 常常来常常来常常来我家nggak ada loh saya itu. Oh, berarti nggak pakai war gitu ya? 常常来 Ya, 我家吧? Ya, boleh, ya, boleh. siapa? Itu juga boleh. Jadi bagi teman-teman yang ada translate-nya, 常常来我家吧, boleh tanpa ada main. Cuman kayaknya kalimat kita ada main ya, bener ya? Iya. Oke, ini sudah bagus ya. Jadi 去 sama 来 sekalian, jadi teman-teman paham, 来 itu mendekati orang yang ngomong, kalau 去 disuruh menjauhi orang yang ngomong. Patokannya seperti itu. Ya, oke, 好，谢谢 Anita. Langsung, di sana kan tidak ada tulisannya sering-sering main ke rumah saya. Sebenarnya kalau nggak ada wo-nya nggak bisa ya, Lause ya? 常常来, maksudnya ini nggak pakai 我 gitu ya? Iya. Nggak bisa, agak aneh soalnya. 常常来家, maksudnya rumahnya siapa gitu. Memang bahasa Indonesia bilang ya sering-sering datang main ke rumah pasti main ke rumah dia gitu ya. Nah kalau budayanya ngomong bahasa Mandarin perlu ini wo-nya nggak bisa dihilangkan. Kalau war masih oke, nggak masalah. Kalau wo-nya nggak bisa, karena nggak tahu, maksudnya main ke rumah siapa jadinya, nggak jelas kayak gitu. Iya. Ya, oke. Iya, Jawab ya. Lause. Bukaci ya. Jadi yang boleh dihilangkan, maksudnya masih melambangkan artinya, saya bilang oh boleh, misalnya kayak war, teman-teman nggak translate, ya sudah nggak apa-apa. Ya sering-sering datang ke rumah saya ya, gitu ya. Oke, berarti main maksudnya. Nah kalau teman-teman pakai war, lebih bagus lagi karena lengkap kayak gitu. Kalau tadi ada pertanyaan nggak pakai pa, boleh nggak? 常常来我家玩也可以. Pa itu lebih, maksudnya lebih santai gitu ya. Jadi tergantung gaya orang ngomong karena ini bahasa ya. Jadi bukan kayak matematika mesti 1 tambah 1 sama dengan 2 ya, enggak kayak gitu. Kalau nggak pakai pa juga nggak masalah, pa ini cuma partikel. Cuma lebih enak aja di dalam percakapan sehari-hari biar nggak terlalu kaku ya. Maksudnya 常常来我家玩 seolah kayak kalimat perintah. Tapi kalau pa itu oh ya, ajakan gitu ya. 来吧, 来做吧. Teman-teman kalau nonton film pasti sering banget dengar partikel ya. Oke. Nggak pakai juga sebenarnya nggak mengubah arti, cuman beda aja ya gitu ya, nuansanya beda. Oke, 好，我们再看一下第二个句子 kalimat kedua. Saya coba langsung ke volunteer kedua ya. Brian, saya unmute ya. 可以吗？我们等一下啊 ，Brian。好，可能是讯号不好，没关系。Mungkin sinyal ya. Saya lanjut ke berikutnya. Oke, Ibu Judi, saya unmute ya. Oke, 你好。老师好。你好，好，来第二个句子 kalimat kedua, silakan. 老师耐心的解释汉语语法。好，udah oke. 老师耐心的解释汉语语法 susunannya juga sudah benar ya. 谢谢，很好。谢谢你，老师，再见。谢谢老师。不客气。老师耐心的解释汉语语法。saya rasa tidak terlalu sulit ya. 老师耐心的解释汉语语法。Oke, saya kasih 2 kesempatan. Teman-teman boleh bikin kalimat pakai te. Yang penting apa ya? Strukturnya masih benar. Jadi maksudnya susunannya yaitu ya kata sifat dengan kata kerja. Saya akan pilih 2 kalimat yang masuk duluan. Hama. Untuk yang kedua tidak ada pertanyaan ya. Saya rasa sama semua ya. 老师耐心的解释汉语语法. Oke, silakan. 2 kalimat yang masuk akan saya jadikan bahan untuk kita bahas.
sebelum kita lanjut ke latihan berikutnya. Silakan, 同学们. Sambil saya siapin ini ya. Jadi saya tadi bilang mau kasih clue. Ya, saya lihat belum ada kalimat yang masuk, nggak apa-apa sambil saya tunggu. Halo, Ma. Oke, sudah ada. 他高兴地和家人一起玩。Oke, Erika, benar ya. 他高兴地和家人一起玩。Dia dengan senang bermain bersama keluarga. Ya, oke. Itu kalimat yang pertama masuk, bukan ya? Oh, ada Johannes ya. Oke. 天渐渐的冷了. Oh, 天气 maksudnya kali ya. Cuaca ya, Johannes ya. Cuaca pelan-pelan dingin gitu ya. 渐渐 pelan-pelan. Oke, 好. Saya tulisin ya buat teman-teman semua. Johannes boleh tambahkan 天气. 天气 lebih cocok karena cuaca ya, dingin. Nanti 天 saya kasih tahu penggunanya seperti apa. 渐渐 ini pelan-pelan. 和慢慢一样 pelan-pelan. 但是又 maksudnya gini, teman-teman kalau pikir laoshi kan artinya sama ya, pelan-pelan, 但是不一样. 慢慢 itu kayak tadi prosesnya pelan-pelan ngomongnya, pelan-pelan makannya gitu ya. Nah, kalau 渐渐 ini adalah proses alam tuh pelan-pelan ada perubahan, itu namanya 渐渐. Oke, ya. 所以也是说 pelan-pelan, 但是不一样. 所以我刚才说了, ya mungkin bahasa Mandarin yang akan agak sulitnya kayak gini gitu ya, maksudnya dia punya kosakata, kadang-kadang kita tahu kalau dicari di arti itu sama gitu, tapi oh ternyata ini untuk ini untuk ini. Kayak saya bilang 渐渐itu adalah ada perubahan gitu ya, kayak tadi 天气渐渐冷了. Sebentar saya tulis dulu ya. 渐渐的冷了. Dingin. Jadi mungkin kayak negara yang ada 4 musim, dari musim si gugur mau ke dingin kan pelan-pelan ya, ada perubahan akhirnya sampai dinginnya misalnya 0 derajat contoh. Makanya dipakainya 渐渐. Di sini nggak bisa pakai 慢慢, 不可以 ya. 慢慢 kayak 慢慢地走, 慢慢地说, 慢慢地吃, seperti itu. Oke, kalau 天 itu adalah kita pakai untuk 天渐渐的黑了. Apa itu 黑? Gelap atau hitam di sini ya. 天渐渐的黑了 berarti maksudnya misalnya kayak tadi jam 5, 5.30, jam 6, nah itu maksudnya 渐渐的黑了. 我们快回家吧 misalnya contoh ya, kita cepat pulang lah gitu ya. 天渐渐的黑了. Kalau dingin itu adalah cuaca, 天气 ini cuaca. Kalau 天 jadi langit, 所以不一样 ya.
berbeda walaupun sama-sama huruf Mandarinnya sih tiannya sama gitu ya. Nah, jadi tianqi adalah cuaca, tian adalah langit. Itu kalimat yang pertama masuk ya dari Johannes. Terus tadi yang seperti yang tadi teman-teman masih ingat nggak nomor 3 yang saya jelasin, kalau kata sifatnya diulang kayak gini, kadang-kadang orang menghilangkan te-nya, masih oke. 渐渐冷了，渐渐黑了，masih oke. 慢慢说，ada yang tadi saya jelasin. Nah, kalau yang kayak gini, yang bukan ulangan, dia perlu te, perlu banget ya, seperti itu. Oke, tadi kalimat kedua, 他高兴地和家人一起玩 dari Erika itu sudah benar. Silakan di screenshot dulu, baru saya tulisin buat teman-teman ya. Yunita tanya te yang mana maksudnya? Oh, te-nya yang Oke, maksudnya yang ini ya, 渐渐的. Leng iya sifat, tapi sifat di sini lebih ke maksudnya proses. Jadi dia adalah kata kerja sebenarnya, maksudnya di sini di konteks ini ya. Sorry. Dan untuk kalimat yang Johannes ini jarang banget mereka pakai te, karena yang saya bilang pertama leng itu dia bisa sifat, bisa kata kerja, ya kan. Terus yang kedua adalah karena pengulangan. 所以很少见到这个用的, kadang-kadang enggak, mereka biasanya langsung gitu ya, seperti itu. 天气渐渐冷了, jarang banget mereka akan pakai te, ya. Karena dia kalimat pertama yang masuk, sesuai yang saya ngomong, makanya saya bahas. Oke, jadi usahakan ya, maksudnya memang dia harus sesuai fungsinya ya, kata sifat, kata kerja, kata sifat, kata kerja, biar teman-teman juga nggak usah pusing-pusing ya. Oke, ini sudah, biar saya bahas kalimat kedua yang masuk dari Erika. Kalau teman-teman ketemu pun jarang pakai te ya, biasanya tidak usah, tidak perlu. Halo, sudah? Oke, kalau gitu saya lanjut dulu kalimat kedua. Tadi ada contoh. Oke, 他高兴的和家人一起玩，高兴的, ini the yang kita barusan lagi bahas ya. 高兴的和家人一起玩, kata kerjanya di sini. Bermain dengan keluarga gitu ya, bermain bersama dengan keluarga. Oke, itu 妹妹高兴地说我买了可口可乐. Oke, 高兴地说 udah benar. 用心的学习汉语, benar ya. Saya nggak tulis tapi penggunanya sudah benar ya. 用心 itu dengan serius ya, pakai hati. 用心的学习 itu benar pakai te yang kita lagi bahas. Saya lanjut. 着急的等医生出来. Oke, 着急nya pakai ZHAO ya. 着急, gelisah, benar, pakainya te. Yuin sudah benar. Yuli te-nya 不是这个的 ya, nanti ya. Oke, lanjut. 慢慢的, 渐渐的 sama tidak penggunanya. Tadi saya sudah jelasin ya Betty ya, 慢慢和渐渐不一样. Nanti boleh di ini lagi ya. Tadi saya ada jelasin. Oke, lanjut. Mama 温柔的说 温柔的说 benar ya, 温柔 itu dengan lemah lembut berkata. Sela tadi yang saya bilang bahwa leng di sini adalah proses menggelapnya. Jadi dia seperti kata kerja maksudnya. Proses menggelapnya, proses mendinginnya, leng.
Ya, jadi bukan sekedar dingin yang kata sifat. Nah, kalau ini memang udah pembahasan yang advance. 所以我也没有给大家做这样的句子. Saya juga nggak kasih contoh ke teman-teman kalimat seperti ini ya. Daripada teman-teman pusing-pusing, mendingan kuasain dulu yang basic yang bisa dipakai seperti itu ya. Nah, dan kalimat-kalimat seperti ini yang tadi saya bilang, kadang-kadang mereka nggak pakai te, langsung aja 渐渐冷了,渐渐黑了gitu, nggak pakai te. Oke, sampai sini sudah jelas semua. Tadi kalimat-kalimat contoh yang sudah nyusul, saya juga udah koreksi, itu udah benar semua ya. Oke, saya lanjut dulu. Tadi saya ada hutang ya sama Yuli. 他写的汉语很好. Teman-teman, Yuli ada kasih contoh kalimat ini. 他写的汉语很好. Ini pakai te yang mana kalau dari 3 rumus yang saya kasih ke teman-teman. Patokan yang ini saya kasih, saya tadi bilang sekitar 90%. 90% karena yang kayak gini, pembahasan advance ini, maksudnya teman-teman perlu memahami, oh konteks kalimatnya seperti apa. Makanya saya cuma bilang patokan yang nanti saya akan kasih, rumusnya itu 90%. Nah, teman-teman boleh tolong analisis kalimat ini benar. Cuman pakai te yang mana? Dengan berdasarkan, teman-teman lihat patokan belakang. Ya, seperti itu. Ya. Silakan. Oh, ini anggap nomor 1. Ini anggap te yang kedua. Ini anggap te yang ketiga. Oh, jawabannya variasi. Analisis di belakang te ini apa? Hanyu adalah bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin adalah kata yes, kata benda, noun. Jadi te-nya adalah te ini. Banyak banget ya minggu lalu yang saya bilang, oh nggak bisa, te-nya bukan te yang saya minta. Karena banyak kan te ini. Ya nggak? Yang minggu lalu teman-teman ada translate. Ta, ta, te, qiu, hen hao. Saya nggak bisa ulang persis, tapi kan teman-teman lagi bahas te yang ini, tapi teman-teman bikin kalimat seperti ini kan. Qiu itu adalah noun. Te-nya, ini kalimat benar. Cuman te-nya bukan yang saya minta. Te-nya adalah te ini. Karena qiu adalah noun. Seperti itu. Ya, jadi maksud saya yang tadi saya bilang teman-teman juga nggak usah pusing ya. Ini nggak, maksudnya ya sekali-sekali dalam kalimat ngomong itu kepake. Nah, cuman teman-teman cuma perlu ingat patokan belakangnya dulu. Ya, jadi jawabannya adalah te yang pertama, karena hanyu adalah noun, qiu adalah noun. Sampai di sini kejawab yang kemarin minggu lalu banyak kalimat yang saya bilang, oh bukan te yang saya minta. Banyak kan ada te ini gitu ya. Ini kalau ditranslate ada bahasa Mandarin yang dia tulis sangat bagus. Ini juga sama kalau ditranslate. Bola yang dia pukul sangat bagus. Misalnya dia tekniknya bagus ya. Yang kita bilang, ta da de qiu hen hao. Berarti maksudnya dia bola yang dia pukul itu sangat bagus. Misalnya, oh tepat pada sasaran kayak basket langsung masuk jaringnya gitu ya. Nah seperti itu. Sampai sini oke. Jadi mereka itu belakangnya apa ya? Menggabungkan kata-kata yang memang berbeda gitu. Puyang. Satu noun, kalau ini si kata sifat atau disebut komplimen, yang te yang kedua, yang te yang ketiga barusan kita belajar, itu adalah kata kerja. Proses kata kerja. Seperti itu. Ta chang de hen hao ting yang berapa? Oke, pertanyaan dari Mary, teman-teman semua. Ini teman-teman sudah screenshot ya, saya ganti. Ta chang de hen hao ting. Berarti te yang mana berdasarkan rumus yang saya kasih?
Yes, yang kedua, 谢谢同学们. Karena 很好听 adalah kata sifat. Yang kedua yang ini maksudnya 双人的, ya ada yang tulisnya 双人的. Yes. Sampai sini kejawab semua 90% ya. Jadi kalau kayak teman-teman mau pakai buat ujian, saya rasa sih pasti jawabnya benar. Kalau patokannya masih pakai yang 3 basic ini ya. Sampai sini oke? Saya boleh balik ke modul kita? Ya, how? Ya, ini juga maksudnya adalah grammar, salah satu grammar, dan teman-teman jangan pusingkan ya, maksudnya, aduh kayaknya masih pusing gitu ya. Sih, nanti pelan-pelan teman-teman pahamin lagi, buka lagi catatan-catatannya, terus dianalisis belakangnya itu apa. Nah, lama-lama teman-teman akan lebih paham ya. Kalau cuman belajar habis itu nggak dipraktekin memang jadi halaman sebelumnya. Oke. Yang mana ya? Sebentar. Yang ini atau yang mana? Atau yang ini? Oke, silakan di screenshot dulu. Nanti habis ini kita balik lagi ke modul. Halo, sudah? Oke ya. 不用客气. Sebentar, kita balik lagi ke modul. Nah, ini sudah, kita lanjut. Oke, mengisi yang kosong ya. Nanti ya Ibu Lena ya, saya soalnya beda file, makanya saya bolak-balik share-nya. Nanti saya ada tulis, saya balik lagi ke yang tadi ya. Oke, kita lihat dulu yang mengisi yang kosong. Oke. Mengisi yang kosong, ini teman-teman sudah ada artinya. Nah, silakan teman-teman menjawab pakai te yang mana. Ini karena kita belajar te-nya cuma 2 ya, 双人的和图也的 yang kita tadi bahas sesuai di grammar kita, maka teman-teman silakan mengisi titik-titik dengan te yang mana. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti saya akan minta volunteer. Silakan. 他高尔夫球打得真有2下子. Terus yang kedua, 弟弟轻轻地拍着哥哥的肩膀说，我们一起加油吧。妹妹摔倒了，哭得直叫。再来第4，我们要看得远，未来还很长呢。再来第5，老板仔细地看着每一篇报告。Ya, arti-artinya sih teman-teman sudah dapat ya. 高尔夫球 itu golf. 有2下子 kita sudah belajar. Terus cing-cing itu pelan, ringan ya. Dapat lagi kosakata pelan-pelan. Cing-cing itu adalah ringan. Jadi misalnya menepuk pundak orang ringan atau berjalan dengan sangat ringan gitu ya. Misalnya anaknya lagi tidur, jadi nggak berani jalannya, langkahnya kedengaran suara, itu kita pakai cing-cing. Nah, jadi teman-teman tadi lihat ya, ada 渐渐, ada 慢慢, ada 轻轻, 不一样的用法, beda penggunaan ya. Kayak gini, pelan-pelan nepuk pundak orang maksudnya dengan ringan gitu ya, pelan-pelan, 轻轻. 再来 yang tadi, jalan kakinya pelan-pelan ya, tidak mengeluarkan suara. Kita bilang 轻轻.
Ya, cing itu sebenarnya ringan, artinya ringan ya. Oke, pai itu artinya tepuk ya. 拍着哥哥的肩膀说，肩膀 adalah bahu. 我们一起加油吧. Kita sama-sama 加油 itu adalah berusaha. Semangat ya. Saya rasa teman-teman sudah tahu kosakata ini. 加油. 再来是妹妹摔倒了，摔倒 atau 跌倒 itu sama. Artinya jatuh terpeleset. 跌倒. Di sini ya. 跌倒. 倒nya 3. 一样的，摔倒和跌倒都是一样，sama ya. Ini D. Jatuh. 哭的直叫，哭 itu menangis, 直叫meraung-raung gitu. Jadi nangisnya sampai terus nggak berhenti-berhenti, itu namanya 直叫 ya. 直 itu terus, 叫 berteriak, memanggil. 再来第4，我们要看得远 kita perlu lihatnya jauh ke depan ya. 看 melihat, 远nya jauh. 未来 itu masa depan, masa yang akan datang. 还很长 masih sangat panjang. Ne ini adalah partikel ya. Jadi biar nggak terlalu kaku, maksudnya nggak terlalu serius banget gitu ya. 再来是第5，老板仔细地看着每一篇文章，仔细 itu detail. Jadi mungkin bosnya memang orang yang detail, dia cek satu-satu, itu namanya 仔细. 看 melihat, 看着 sedang melihat proses ya. 每一篇报告 itu adalah laporan ya. 每一篇 adalah kata bilangan untuk laporan. Setiap lembar laporan. 好，应该差不多了ya, harusnya sudah lumayan. Saya lihat yang tunjuk tangan. Oke. Ibu Picu, saya unmute, silakan. Untuk yang pertama. 你好，晚上好. Yang pertama kita pakai te yang mana? 双人的。双人的很好。他高尔夫球打得真有两下子。Iya, betul. Te yang ini ya. Karena 有两下子 adalah kata sifat atau komplimen. Dan kelihatan ini ada verb ta. 高尔夫球. Ini saya pakai format yang subjek, benda, terus verb, ta, baru kata sifat. 好，谢谢，很好，非常好。不客气，不客气，很好。Saya mute lagi, saya lanjut ke berikutnya, yang nomor 2. Oke, Yuin untuk yang nomor 2 adalah te yang mana? Saya unmute lagi. 老师晚上好。晚上好，来看第二的用涂页的。涂页的很好，就是这个的。刚才我们学的ya. Karena cincin adalah kata sifat. 涂页的. Oke, 好. Terus 拍着 kata kerja ya, makanya pakai 涂页的. 好，谢谢，非常好。谢谢老师。terima kasih. Saya lanjut lagi berikutnya. Oke, ada Friska. Friska saya unmute nomor 3. Pisan, 你好。晚上好。晚上好，晚上好。来看一下第3，用什么？妹妹摔倒了。哭的直叫。yang ketiga. Yang ketiga yang sama dengan yang nomor 2, Laus. Oh, oke. 哭的直叫，哭 adalah menangis, itu adalah kata apa? Kata kerja. Kata kerja. Kata kerja, jadi kalau masih ingat penjelasan saya yang di te yang pertama, 双人的, kata kerja yang dilakukan sampai levelnya seperti apa, itu namanya 双人的. Jadi 哭 itu menangis ya, kata kerja. Kalau yang ini, kalau misalnya masih bingung yang ini, tinggal lihat. Kalau depannya kata kerja, udah nggak mungkin ini. 不可能是这个. Kayak gitu ya. Jadi jawabannya adalah 双人的. 对，双人的. 好, ini memang yang advance yang kemarin saya bilang, oh ini nanti aja ya, kita bahas pelan-pelan.
Yang penting basic dulu ya. Oke, 好，很好，谢谢你。谢谢老师。不客气，加油加油。Saya mute lagi, saya lanjut ke nomor 4 ya. 第4，我看一下有谁呢？OK， Ibu Lina， saya unmute。你好，老师晚上好。晚上好。来看一下第4，yang keempat silakan。我们要看的圆，未来很长。双人的。为什么呢？可以跟我说一下吗？ Hanya kata kerja verb. Oke. 然后呢？圆呢？圆nya kata sifat. 谢谢， jauh. 很好。呀，所以pakainya 双人的，谢谢，很好。呀，saya mute lagi ya， 谢谢，再见。谢谢老师。不客气，不客气。Saya mute, lanjut ke nomor 5. Nomor 5. Oke, Brian tadi mungkin sinyal ya. Coba saya unmute lagi. Oke, 你好，老师。你好，来，请第5，silakan， 老板仔细地看着每一篇报告。老板仔细地看着每一版报告。每一篇报告。的-nya pakai yang mana? Yang ketiga. Yang ketiga, berarti 图也的是吗？ Ya, 图也对吗？ Oke, 好，谢谢，很好。Kenapa pakai yang ketiga? Boleh kasih tahu saya? Kenapa pakai te yang ketiga? 为什么？ Nggak tahu juga sih sebenarnya, Laus. Oh, jadi tebak kancing ya? Agak bingung. 没关系ya. Jawabannya benar. Yang ketiga adalah 图也的. Karena 仔细 detail itu kata sifat, ya. Terus kalau 看着 ini kata kerja verb. Jadi pakainya yang 图也的. Ya, 仔细itu detail adalah kata sifat ya. Kata sifat. Nggak apa-apa. Nanti bisa dipahami lagi. Oke ya. 谢谢 Brian. 再见。谢谢老师。不客气，再见啊。Oke, teman-teman ya. Sekarang lurusin muka lagi, nggak usah dipusingin ya. Saya rasa saya juga nggak mau kasih tekanan terlalu banyak. Ini adalah mungkin 3% dari bagian grammar bahasa Mandarin. 所以没问题的。tidak usah stres ya. Mana muka-mukanya nggak stres kan ya? Ya, maksud saya ini bukan hal yang maksudnya terbesar banget gitu ya, kayaknya grammarnya tuh susah banget. Enggak. Ini cuma bagian dari grammar bahasa Mandarin yang mungkin 5% lah ya, atau 3%, nggak terlalu banyak ya. Oke, tapi udah lebih paham perbedaan te ada 3. Oh, nggak stres ya, bagus. Saya takutnya gini, nanti teman-teman merasa, aduh, bahas te dari minggu lalu sampai minggu ini masih dibahas terus gitu ya. Lebih ngerti. Ya, patokannya yang tadi, oke, sebentar. Saya balik ke, tadi Ibu Lena katanya belum screenshot ya. Saya balik ke situ. Jadi 90% ya, makanya saya nggak bilang 100% karena ada beberapa konteks yang kita perlu analisis gitu. Ya. Nah, ini 90%. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya lagi bikin artikel yang simple, teman-teman balik buka catatan ini. Oke, belakangnya noun, sudah pasti pakai ini. Oke, belakangnya kata sifat atau komplimen menjelaskan dari kata kerja itu, maka pakai te yang ini. Terus belakangnya kata kerja, berarti pakai yang te yang ketiga, yang teman-teman bilang sebutnya te yang ketiga itu ya. Ibu Lena, inikah yang mau di screenshot? Ya, nggak apa-apa ya. Jadi berusaha sambil praktek sambil ya pattern-nya. Cuman maksud saya juga nggak mau kasih terlalu banyak. Oh, ini masih hafalin ya, gitu. Ya, hafalin bagus. Yang penting prakteknya ya, aplikasinya seperti itu. Oke.
慢慢的写, betul. Sela 慢慢的写 pakai the yang mana? Bukan ya, Ibu Lena berarti yang mana? Yang ini kah? Mei, bisa minta contoh te dengan kata sifat te yang belakang. Oke, boleh Mei, boleh. Sebentar ya, itu yang advance kan ya. 直叫 compliment adverb kah? Ya, terus berteriak ya, compliment. Nah, ya, semacam adverb benar. Tapi ya itu maksudnya dia menangis sampai levelnya seperti apa? Levelnya apa? Teriak melulu, tidak mau berhenti ya, seperti itu. Jadi kemarin yang kalau teman-teman masih masih ingat yang saya jelasin, saya masih balik ke modul biar teman-teman hafal apa yang saya jelasin. Ini sudah Ibu Lena. Saya mau balik soalnya filenya berbeda. Halo Ma. Oh udah, oke. Lanjut. Saya share. Kan teman-teman nanya yang nomor 3. Sama diminta contoh, kasih contoh yang nomor 3. Jujur ya, ada orang pernah bilang sama saya, bahkan native speaker aja yang nggak benar-benar meneliti tentang seperti ini gitu ya, maksudnya ya belajar kan kayak kita ya bahasa Indonesia belajar ada grammar, habis itu belajar matematika dan segala macam. Kalau memang mereka nggak fokus untuk menganalisis grammar, kadang-kadang mereka bisa pakai te-nya salah gitu. Jadi teman-teman nggak usah sampai khawatir banget gitu ya. Nah ini. Yang kemarin kalau teman-teman boleh lihat catatan lagi, saya bilang yang keempat ini adalah penggunaan te dengan level advance, di mana 直不起腰seolah-olah kan kayak kata kerja gitu ya, meluruskan pinggang. Bukan, ini adalah efek dari dia ketawa sampai level yang seperti apa. Ada nggak catatannya? Level yang seperti apa? Ya, teman-teman boleh buka catatannya. Level yang seperti apa? 什么程度 kalau bahasa Mandarinnya ya. Level yang seperti apa? Nah, menyambung ke tadi permintaan Mei bahwa bisa minta contoh lagi nggak yang te tapi pakai yang depannya kayak gitu ya, beda gitu. Nah, misalnya 这本书旧的不能看了啊。这本书旧的不能看，看itu baca ya. Buku ini Cio ini adalah lama, tua gitu, usang. Lama maksudnya tuanya sampai level tidak bisa dilihat lagi. Ini yang saya bilang advance. Makanya saya nggak kasih gitu ya. Maksudnya kenapa saya nggak bahas banyak tentang ini ya karena advance. Nanti teman-teman udah bingung, oh maksudnya apa kayak gitu ya. Nah, 这本书旧的不能再看了，不能看了 sama ya. Buku ini usangnya sampai udah nggak bisa dilihat. Seperti itu ya. Ya kalau mau ambil HSK ya perlu. Nah HSK juga kayaknya nggak sampai detail seperti level advance gitu ya. Mungkin dia lebih yang kayak tadi contoh-contoh kalimat yang pakai te yang mana. Nah teman-teman bisa analisis dari belakangnya. Menjawab Juliana, menjawab Mei ya. Mei tadi minta contoh kayak gitu. Iya, verb. Tapi dia komplimen, Mei. Level yang seperti apa?
Ya itu, makanya saya bilang kan, nah kalau kayak gini kan teman-teman pasti bilang ini bukannya punengkan kata kerja ya. Iya, saya belajar dari orang China juga ya, masa guru bahasa Mandarin. Dia kasih latihan gitu ya. Saya ingat banget kenapa ini fenomenal gitu ya, karena ini adalah yang saya bilang level advance. Jadi dia jelasin bahwa buku ini all, maksudnya usangnya sudah sampai tidak bisa dilihat levelnya seperti apa. Komplimen. Nah, kalau analisis direct yang tadi saya bilang saya kasih rumus kan 90%. Ini yang 10%-nya gitu maksudnya. Nah, makanya ini nggak banyak saya bahas. Kayak tadi, Mei Ku de zhijiao, te-nya pakai te yang ini juga. Karena zhijiao adalah level dari si nangisnya. Kayak gitu. Sampai sini oke. Iya, Sharon. 白勺的 不是手，白勺的 yang tadi yang pertama ini adalah 白勺的 Shao ini adalah sendok teman-teman. Kalau sendiri ya. Nah, cuma ini karena kita cuma mau pakai untuk mau ngasih tahu orang te yang mana. Pai shao te, 不是手，白勺的 SHAO ya, 白勺的ya. Nanti ya kalau memang kita ada waktu misalnya nggak ada bahan, kita boleh bahas yang advance ya. Saya kasih contoh yang lebih banyak lagi. Nah makanya kalau kayak gini kan teman-teman nggak bisa analisis, oh jiu kata sifat, puneng kan kata kerja. Analisis direct jadinya mesti pakai te yang mana? Jadi pakai te yang tu ye te gitu kan, benar nggak? Padahal enggak, harus pakai te yang ini. Tuh, sampai sini oke. Pai itu putih. Ini huruf Mandarin. Ini bukan arti ya, ini cuma untuk kita bilang bahwa te yang mana. Ini adalah pai putih. Pai se de pai, warna putih. Ya, jadi ini bukan lebih ke arti tapi cara ngomongnya huruf Mandarin yang mana. Oke, halo mah. Saya lanjut ya. Iya, benar Friska. Dia lapar sampai keluar keringat dingin. Te-nya pakai yang sedang Laoshi terangkan, yes. Karena laparnya levelnya apa? Nah, padahal kalau kita ini kan apa ya, maksudnya sekilas-sekilas kan kayaknya bingung gitu ya. Nah, benar. Analisisnya seperti itu. Lapar sampai keluar keringat dingin. Jadi efek dari lapar ini yang membuat dia keringat dingin. Pakainya te yang barusan saya jelasin, benar. Tuh. 他饿得直冒冷汗，冒冷汗 itu keluar keringat dingin. 对，lapar ya. 他 kalau kita translate, 他饿得直 terus yang tadi 直叫直 terus 冒冷 dingin, han itu adalah keringat. 他饿得直冒冷汗，冒 itu artinya keluar, kata kerja yang mengeluarkan. 冒冷汗, 冷 itu dingin, han adalah apa namanya, keringat. Ya, silakan. Sisi Friska untuk contoh kalimatnya ya. Saya langsung translate, teman-teman boleh screenshot. Kalau sudah, saya mau lanjut ke grammar berikutnya. Ya, semoga saya bisa bantu teman-teman paham grammar yang te ini ya. Memang banyak banget orang masih bingung. Tapi nggak apa-apa kalau teman-teman ikutin patokan yang tadi harusnya sih sudah oke ya. Yang penting jangan stres ya. 没事的，没事的，没问题。大家可以再看一下很多的例子，teman-teman boleh lihat lagi contoh-contoh gitu ya, untuk memahami lagi gitu ya, sambil dibuka rumus yang saya kasih. Oke, halaman. Kalau sudah, saya akan ganti halaman. Ini mungkin terpaksa harus saya hapus. Selasa nanti bahas pertengahan musim gugur. Oh, Zhongqiu ya. Oke, hao, Yunita. Nanti ya Selasa kita bahas. Boleh. Pas banget ya topiknya Zhongqiu Jie.
Mid Autumn Festival ya. How sudah ya. Kalau gitu saya clear dulu. Ini nggak bisa di clear. 来，我们看一下 grammar berikutnya. 多长时间 berapa lama? Ini teman-teman mungkin familiar. Ada orang bilang, 老师, saya tahu ada 多久, benar? 多久 ini lebih bahasa percakapan ya. 多长时间 bahasa artikel. Dua-duanya boleh dipakai. 多久多长时间 久 nada 3. Artinya lama untuk waktu, durasi. Namanya 多久. 他学了多长时间汉语 Dia belajar berapa lama bahasa Mandarin? 他学了快2年了. 快 di sini cepat, artinya hampir mau 2 tahun. 像同学们, oh ya udah nggak bisa ya, kita udah setahun lebih. Misalnya udah mau setahun, berarti 快1年了, 快2年了, seperti itu ya. Ini oke. 他学了多长时间汉语? Nah, saya mau kasih contoh berikutnya. Saya langsung ya. Oke. Berikutnya adalah format yang lain dari penggunaan 多长时间. 他学汉语多长时间了? Khusus untuk ini si noun-nya boleh seperti ini, boleh kayak tadi dipisah. Ya, 他学汉语多长时间了 atau 他学了多长时间汉语 cuma le-nya posisinya teman-teman bisa lihat perbedaannya nih ya. Kalau bahasa Mandarinnya mau taruh belakang berarti si le-nya harus ikut kata kerja. 他学了多长时间 baru noun Hanyu. Oke? Atau 老师 saya maunya formatnya yang kayak gini. 他学汉语多长时间了 le-nya jadi di belakang. Kalau ini mungkin teman-teman happy ya, karena ternyata posisi kayak gini nggak apa-apa, dua-duanya boleh ya. Jadi nggak perlu pusing-pusing ya. Nah, jadi 他学了多长时间汉语. Ingat kalau mau pisahkan si verb sama noun, 学-nya mesti ada le. Jadi penekanannya di kata kerja. Kalau enggak, ya udah, 他学汉语多长时间了. Dia belajar bahasa Mandarin sudah berapa lama. Dua kalimat ini artinya sama. Ya. Oke, saya lanjut. 他学汉语才1年. Artinya apa? Dia belajar bahasa Mandarin baru setahun. Baru aja setahun. Ya, 就说的那么好. Wah, udah ngomongnya sebegitu bagus. Contoh. 他刚学1年汉语. Dia baru belajar 1 tahun bahasa Mandarin. Sama. Terus lanjut. 他学汉语已经3年了. 已经 itu artinya sudah. Oh ya, kita sudah pelajari ya. 已经 sudah. Sampai sini untuk durasi, oke. Nah, teman-teman bisa pakai 快 sudah mau, 才 baru, 已经 sudah atau 刚. Oke. Pak Agus, 他学了汉语多长时间? Boleh nggak, 老师? Kalimat yang sering saya temuin yang 2 contoh yang saya kasih. Kalau misalnya kayak Pak Agus mau bilang gini, le-nya memang ditaruh di belakang gitu. 他学汉语多长时间了? 他学了汉语多长时间? Nggak salah, maksudnya orang masih paham gitu ya. Nah, cuman le-nya kadang-kadang maksudnya gini, kalau yang 多长时间 dia belakangnya perlu le untuk kayak penekanan di 多长时间ya seperti itu ya. Lanjut. Ya, Teresia tanyanya bagus. 菜 bukannya harus usaha yang lama. 菜 ada penggunaan yang lain yang artinya kang, baru ya. Jadi di sini dia sinonim, makanya saya kasih 2 contoh. Dia baru belajar 1 tahun. Dia baru belajar bahasa Mandarin setahun tuh artinya sama. Jadi mereka ada boleh sinonim, tapi si 菜 punya penggunaan yang lain yang 2 yang saya jelasin kemarin. Seperti itu. Ini mereka di sini sinonim ya. 他学汉语才1年, posisinya yang berbeda. Terus 他刚学1年汉语. Di sini tidak ada melukiskan proses atau apa, jadi netral seperti itu. Ya, mereka sinonim untuk konteks ini.
Tapi cai masih ada penggunaan yang lain. Yang kemarin saya kasih 2, masih ada yang lain nanti di modul baru ya, yang lengkapnya. Biar teman-teman nggak usah catat. Jadi langsung dapat modul lengkap. Oke, ini sudah. Jadi teman-teman bisa pakai beberapa kata-kata yang mungkin nggak tepat gitu ya, nggak tepat persis, misalnya 2 tahun. Udah mau 2 tahun, berarti kuai 2 年. Sudah 3 tahun, 已经3年. Jadi boleh tambahkan tambahan-tambahan kosakata yang saya kasih di bawah. Hao, bu keci. Kita lanjut ke berikutnya. Oke, ini adalah 口语练习。口语练习，你喜欢学汉语吗？ Teman-teman kira-kira sudah sampai sejauh ini, saya rasa teman-teman bisa rangkai kalimat ya. Kira-kira pertanyaan ini harus dijawabnya seperti apa? Saya rasa nggak terlalu sulit. Terus lanjut, 谈谈你学习汉语的经历。谈谈itu ceritakan ya, ceritakan pengalaman kamu belajar bahasa Mandarin. Jingli itu artinya pengalaman yang dilalui gitu ya. Hal-hal yang teman-teman lalui waktu belajar bahasa Mandarin, misalnya ada hal-hal lucu, ada hal-hal yang misalnya aduh bikin stres atau apa. Itu maksudnya ya. Tan ni xue xi hanyu de jingli. Kita lihat, mungkin saya ada kasih pedoman kata-kata. Ada ternyata. Ya. 我学了什么什么，我学了几年汉语了。Saya udah belajar berapa tahun bahasa Mandarin. Terus 以前小时候 dulu waktu kecil. Di sini 以前 artinya dulu, bukan sebelum ya. 以前小时候我学过汉语 misalnya. Dulu waktu kecil saya pernah belajar bahasa Mandarin. Terus yang ketiga adalah 上小学、上初中、上高中。上 ini kata kerja. Artinya waktu duduk di SD, waktu duduk di SMP, dan waktu duduk di SMA. 再来是 keempat, kalimat panduannya adalah 我觉得汉语, saya merasa bahasa Mandarin 什么什么什么, bagaimana, maksudnya, 我觉得汉语很不简单, tidak mudah, misalnya contoh, bebas ya, teman-teman tinggal lengkapi kalimatnya. Sampai sini oke? 4 kalimat ini tidak terlalu sulit ya. Kalau memang nggak sesuai kondisi teman-teman, ya teman-teman pakai misalnya, saya cuma perlu pakai A dan D, ya sudah nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang mau memberikan keterangan bahwa dulu waktu kecil saya belajar bahasa Mandarin gitu. Nah, ya udah boleh pakai 以前小时候 seperti itu ya. Lanjut. Ini patokan kalimat, tidak perlu dipakai semua. Yang ketiga, 你希望你的汉语能达到什么样的水平？你希望 kamu berharap 你的汉语 bahasa Mandarin kamu 能达到什么样的水平？ Teman-teman boleh sambil kita review te-nya belakangnya hanyu, noun. 水平 adalah level kemampuan. 什么样的水平? Makanya te-nya pakai te ini ya. Level kemampuan itu kata benda. Noun. Oke. Kamu berharap level kemampuan bahasa Mandarin kamu sampai level seperti apa? Lewat misalnya kita sudah setahun belajar, kira-kira sesuai harapan teman-teman nggak? Kayak gitu ya. Nah, yang A, 能用汉语与中国人交谈. 交谈itu berinteraksi ngobrol. Jadi bisa menggunakan bahasa Mandarin, yu itu sama dengan he dan. He dan sama ya. Yu itu lebih grammar aja, lebih advance aja. Teman-teman mau pakai he juga nggak apa-apa. 用汉语和中国人交谈，交谈 itu interaksi ngobrol. Terus 能说一口流利标准的汉语，能说 bisa ngomong, 一口 itu satu mulut, artinya ini cuma kata bilangan ya, pelukisan aja. 流利 lancar, 标准 tepat, 汉语 bahasa Mandarin. Jadi saya berharap dalam setahun ini saya bisa ngomong bahasa Mandarin dengan lancar dan tepat. Terus yang ketiga, 能写文章 bisa menulis artikel. 文章 itu adalah artikel. Oke, lanjut. 能翻译文章 bisa mentranslate artikel. 翻译 itu adalah translate, 文章 artikel. Oke, teman-teman. Ini saya kira teman-teman boleh jadikan PR. PR latihan untuk bikin kalimat cara menjawab ya. Jadi ada 3 pertanyaan.
Sebentar, saya review dulu. Pertanyaan pertama, ni sihuan Hanyu ma? Nah, teman-teman kira-kira jawabnya apa? Saya rasa ini lumayan ya, teman-teman pasti bisa jawab. Oh, 我喜欢汉语，我不喜欢汉语，我不太喜欢汉语。Atau misalnya teman-teman bilang biasa aja sih, mama hu juga boleh ya. Terus yang kedua, 谈谈你学汉语的经历. Nah, kalau ini mungkin teman-teman boleh pakai patokan dari ABCD yang tadi saya jelasin. Terus habis itu, 你希望你的汉语能达到什么样的水平? Pengen level kemampuannya sampai seperti apa? A, B, C, D, E. Mau pakai persis nggak masalah. Ini sudah langsung jawaban. Tinggal teman-teman pilih. Harapan teman-teman belajar bahasa Mandarin itu seperti apa? Oke. Cukup jelas? Yang A ada 2. 我学了3年汉语了. Oh iya, yang A ada 2 le, Teresia. Boleh, mau dihilangkan 1 juga nggak masalah karena penekanannya di 学了. 我学了3年汉语了. 我学了3年汉语 juga boleh ya. Le yang belakang cuma tambahan. 我觉得汉语不太难，可以吗? Boleh. Boleh Mary ya. 聊天 ngobrol. Tiennya pakai T bukan pakai D. 聊天，等一下。聊天 ngobrol santai, 聊天 ngobrol-ngobrol ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? 有问题吗？没问题，好的。Kalau tidak ada pertanyaan, mau dijawab sekarang atau jadi PR? Kalau dijawab sekarang ya dibahas langsung. Atau perlu waktu bikin-bikin di rumah. Kalau bikin-bikin di rumah, ya sudah jadi PR. Sekarang, sebenarnya sih tinggal ini ya, lengkapi kalimat ya. Begitu kita beresin saja ya. Jadi nanti bisa lanjut ke yang baru. Tunjuk tangannya nggak ada yang nambah. Ayo, yang belum pernah tunjuk tangan. Tadi Ibu Pitru ya. Berarti Ibu Pime. Iya, sekarang ya. Ibu Pime, ni hao. 喂，晚上好，老师。晚上好。Tadi belum kan ya, benar ya Ibu? 还没有。还没有。好，来，第一个问题 pertanyaan pertama. 你喜欢学汉语吗？你喜欢写汉语吗？dijawab Ibu。我很喜欢写汉语。OK。我这种写那个经常唱歌，所以在那个有点点学汉语。Oh, maksud Ibu sering nyanyi gitu ya? Jadi dari nyanyi bisa belajar bahasa Mandarin. Betul, ada tulisan 英文nya. Oke. 所以Ibu suka nyanyi maksudnya? Ya. 我喜欢唱歌。Jadi belajarnya dari 歌词 gitu. Karena 我小时候只有半年读书，学校就已经封闭了。OK， 读了半年的中文学校是吧？对。中文学校itu sekolah Mandarin ya dulu ya. Cuma belajar setengah tahun. Oke. Saya boleh kasih masukan yang tadi aja. 我喜欢唱歌。Oke, itu kalimat oke. Nah, Ibu boleh kasih satu kalimat. 我从唱歌学了很多汉语。我从唱歌学了很多汉语。Boleh begitu. Jadi dari nyanyi saya belajar banyak bahasa Mandarin atau banyak kosakata bahasa Mandarin. 在歌词上他也写英文。对，歌词上有写英文，所以能增加你的词汇的 kosakata 呀。OK， 好，很好，谢谢你。好，谢谢你。再见。再见，晚安。晚上好。再来，kita lihat nomor 2. Kalau nomor 1, saya rasa seperti itu ya, kira-kira pasti jawabannya 我喜欢学汉语。Kalau teman-teman bilang 我不喜欢学汉语 也没问题ya, nggak masalah ya teman-teman. Ini kan namanya menjawab, jadi bebas ya. Oke. 第2, saya lanjut Juliana. Oke, Juliana saya unmute.
老师晚上好。晚上好，来谈谈你学汉语的经历。silakan。我学了大概10年汉语了，可是好， putus nyambung gimana 老师？断断续续啊，putus 是 nyambung 断世事的。bentar saya tulisin ya, 断断续续. Tuannya kita pernah belajar nggak ya? 断断续续. Jadi tuannya putus, putuan. Oh ya, kita belajar ya. Putuan tidak putus. Nah, ini namanya tuan-tuan itu putus. Jadi diulang. Shu-nya apa? 继续. Masih ingat saya sering bilang, oke, lanjut. Ya, 继续. Ambilnya dari sini. Kalau ini nyambung. Putus nyambung ya gitu. Oke. Tuan-tuan续续. Berarti Juliana boleh bilang, 我断断续续学了10年汉语。好的。silakan。我断断续续的学10年汉语了。学了10年汉语 ，OK。上高中，上次上高中第一次学的。第一次学汉语是上高中的时候。Seperti itu formatnya. 第一次学汉语 pertama kali belajar 是上高中的时候ya. Mungkin saya nggak tulis atau perlu ditulis nih teman-teman semua yang mendengarkan. Mau ditulis? Biar jadi contoh kalimat. Mau ya? Oke. Nah, 好吧. Kalau gitu, 好. Ini di screenshot dulu yang tuan-tuan Syushi. Oh, kalau nggak nanti saya bikin kalimat lengkap saja. 好吧。然后我觉得汉语很有趣。好。masih mau tambah kalimat, silakan. 我第一次学汉语是上高中的时候。我第一次学汉语是上高中的时候. Jadi saya pertama kali belajar bahasa Mandarin adalah pada saat duduk di bangku SMA gitu ya. Terus tadi ada 我断断续续 putus nyambung ya, 断断续续学了10年对吗？对的，老师。10年汉语 ，OK。好的，tadi ada lagi， 你说我觉得汉语很有趣，对吗？是的。我觉得汉语很有趣，有趣ini menarik ya. Ada juga orang bilang 很有意思。kalau teman-teman ada pernah tahu 意思 kan makna gitu ya. Nah, 有意思 juga artinya menarik. Jadi kalau yang susah menghafal 有趣, ya udah 有意思, 意思 itu makna ya, 不好意思的意思. Terus 有 itu punya, jadi boleh. Ini sinonim. 好，还有吗？还有要说吗？好了，好了 ，OK， 好，不错啊，不错，很好。我觉得你应该对自己有信心。Saya rasa teman-teman yang memang udah belajar ada satu waktu ya, misalnya udah 10 tahun walaupun putus-putus nyambung, nggak apa-apa. Yang penting perlu pede. Nah, kalau pede itu akan jauh lebih baik. Gimana? 4 tahun 老师。不是10 tahun. OK， 4 年. 所以nadanya 4, nada 4 ya. Kayak gini kan bisa salah paham ya. Jadi teman-teman berpikir, oh ternyata penting ya nada 4, 4. Boleh diulang sekali lagi yang kalimat ini? Silakan. 我第一次学汉语是上高中的时候，我断断续续学了4年汉语。我觉得汉语很有趣。好的，很好，nadanya juga sudah bagus. 谢谢Juliana， 再见。老师再见。不客气，再见。saya lanjut satu lagi ya. 看一下。
Iren，好像很少举手。OK， 你好，你好，老师晚上好。晚上好，晚上好。来，Yang teman-teman. ketiga ya, 老师。Ya, yang ketiga. 你希望你的汉语能达到什么样得的到什么样的水平？什么样的水平啊？saya nggak share lagi, teman-teman bisa lihat modul biar cepat. 我希望我的汉语能说一口流利标准的汉语。好，所以你应该说，我希望能说 tidak usah Mandarin lagi ya. Jadi 我希望能说一口流利标准的汉语 cukup. Jadi bahasa Mandarinnya nggak perlu lagi ya, biar nggak terlalu Mandarinnya 2 kali gitu ya. Diulang. Boleh. 你希望你的汉语能达到什么样的水平？我希望我能说一口流利标准的汉语，标准的汉语。对，标准的汉语。谢谢 Ibu Iren， 很好。谢谢老师。你还有要说的吗？ Masih ada yang mau dikatakan？ 有吗？呀，我希望我也baca tulisan汉语。我希望呀，我希望能看懂汉字。Jadi nengnya udah paham ya teman-teman. Kan melihat, dong ini paham, mengerti. Hanzi adalah karakter Mandarin, huruf Mandarin. Jadi kalau kalimat ibu tadi boleh kita ngomongnya begini. 我希望我能看懂汉字，看懂 jadi baca dan ngerti huruf Mandarin ini artinya apa. Oke. 好的。所以希望你继续加油，继续都lanjut ya， 继续加油，一定会的，pasti bisa ya。我希望能看懂汉字。Silakan mau diulang kalimatnya. OK， 谢谢老师。OK， 好，谢谢你，再见ya。我希望我能看懂汉字，我希望能看懂汉字。Boleh ya, teman-teman boleh tambahan kalimat. Oke, saya berarti sudah ya, sudah 3 kalimat. Oke. Ya, satu lagi. Jadi saya akan pilih 2 lagi. Kita latihan 1 kali lagi ya, biar teman-teman lebih ada banyak contoh. Bagi teman-teman yang merasa penasaran, boleh voice message rekam ke saya ya, kalau mau dikoreksi. Yang kedua, 谈谈你学习汉语的经历. Saya pilih 1 orang lagi, ada John. Oke, John saya unmute. Silakan John, 可以吗？ Awas. Ya, awas. Apa? Halo? Ya, silakan John. Yang nomor berapa, Lause? Yang kedua, 谈谈你学习汉语的经历。谈谈你学习汉语的经历。我学了1年汉语了。OK。我觉得我的汉语有 naik tingkat. Apa, Lause? Oke, naik tingkat. Boleh, ada beberapa istilah. 我觉得我的汉语 mau dicoba dulu atau mau saya kasih tahu? 我觉得我的汉语 kalau yang simple, 我觉得更有apa? 更有层 apa? 更上一层楼。Iya, 更上一层楼。OK， 好，更上一层楼. Tapi bagi teman-teman yang nggak mau panjang begini, boleh diganti dengan 我的汉语进步了, boleh ya.
进步尽量 4 ya, 进步了 maju berkembang. Jadi boleh jawabannya ini, boleh ini. 我觉得我的汉语进步了。Ya, 继续 itu continue lanjut. 进步了, jadi simple boleh juga. Oke, 还有吗? Masih ada yang mau dikatakan? Udah, Laoshi. 好，所以你的句子都对了呀，kalimatnya udah benar. Boleh pakai 更上一层楼 boleh pakai 进步了。好，恭喜你，你的汉语进步了，我也听了也很高兴。再见。谢谢老师。不客气，再见。Saya mute。老师，时间到了。哦，是吗？我没有看到时间。好的，好，谢谢班长。好吧，那我们下星期再继续都lanjut ya. Saya ada tulis di layar. 好，祝同学们周末愉快，再见，同学们，谢谢班长，谢谢老师，拜拜，再见，谢谢老师，谢谢老师，再见，再见，老师，再见，再见，周末愉快，再见。老师。